jika kamu melihat sosok sinden, kamu jangan kaget. Ini susuk bekas sinden tersebut. Siskar, gadis Jawa yang merantau ke Batam demi keluarganya, menjadi tulang punggung sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Tekadnya mengubah nasib membuatnya bekerja tanpa henti, namun kerasnya hidup di kota justru menjerumuskannya ke dunia malam. Permisi, Kak. Kami mau nawarin rokok baru nih. Oh, rokok apaan, Kak? Namanya rokok torpedo kuda, Kak. Hah, torpedo kuda, anjrit. Itu rokok apa obat kuat? Tapi jangan salah, Kak. Ini rasanya enak. Tembakaunya diimpor dari Kuba. Buset, dari Kuba. Nggak sekalian aja dari planet Pluto. Ini murah loh. 20.000 dapat 2 rasa, Kak. Daripada Kakak beli rokok ilegal, mending ini. Tahu aja kita beli rokok ilegal. Ya, tahulah. Dibeli ya, Kak, rokoknya? Enggak. Terima kasih. Takut torpedoku nanti kayak kuda. Karma, kartun drama. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Aduh sis, kayaknya susah capai target hari ini. Kita berpencar aja yuk jualannya. Ayo. Susah banget hari ini nutup target. Kalau gini terus, bisa-bisa aku nggak bisa kirim duit ke rumah. Habis buat bayar kos sama makanku saja. Kok kayak Sela itu? Sela. Hah? Siapa ya? Sel, aku Siska. Ya ampun, Siska, dunia memang sempit. Kita bertemu di sini. Tak disangka, Siska bertemu dengan Sela, teman sebangkunya semasa SMP yang sudah lebih dulu merantau dan sukses di Batam. Dalam pertemuan itu, Siska pun menceritakan betapa sulitnya pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya udah Sel, aku mau ikut kerja kayak kamu. Serius kamu? Iya Sel, sudah nggak ada pilihan lagi. Oke, nanti malam ikut aku, ketemu sama Mami. Mami, kenalin, ini Siska. Dia ingin gabung di sini jadi pemandu lagu. Wah, ya mantap. Bisa kan nih? Ya bisa lah, orang cantik gini kok. Asal kamu dari mana Siska? Dari Jawa Mi, satu kampung dengan Sela. Ini temanku SMP nih. Loh, ya enak. Ya udah, langsung aja ikut Sela belajar nyari tamu. Besok aja urusan kontraknya. Akhirnya, Siska memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang LC, meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai SPG. Namun, harapannya untuk segera menjadi kaya tidak semudah yang ia bayangkan. Hampir 3 minggu berlalu sejak ia mulai bekerja sebagai LC, Siska belum pernah sekalipun mendapatkan tamu. Aduh, gimana ini Sel? Sudah 3 minggu aku nggak dapat tamu sama sekali. Bagaimana aku bisa kirim uang ke rumah? Aku dulu juga kayak gitu sis, sebulan nggak dapat tamu. Masalahnya, aku harus kirim uang ke rumah buat uang sekolah adik-adikku. Dapat cuma 500.000.
Itu pun dikasih Mami sebagai uang kehadiran. Gini aja sis, ini aku bongkar rahasiaku. Kamu pasang susuk pelaris, tempatnya ada di Jawa. Pasang susuk? Dari mana aku dapat uangnya? Ke Jawa lagi tempatnya. Udah, tenang aja. Aku antarin kamu ke tempatnya. Ntar uangnya aku pinjemin. Nanti kalau kamu sudah banyak tamu, kamu kembalikan. Aduh Sel, jadi ngerepotin kamu. Nggak apa-apa kok, besok kita berangkat. Ntar aku izin Mami. Ya ampun Sela, tempatnya ngeri juga. Masih jauh ya? Is, jangan ngomong gitu di sini. Bentar lagi sampai sis, itu rumahnya. Kalian berdua dari mana? Dan ada perlu apa? Nek, aku Sela. 3 tahun yang lalu, aku pernah ke sini, pasang susuk sama nenek. Oh, begitu. Sekarang, aku nganterin temenku. Mau pasang susuk juga, Nek. Iya Nek, aku Siska. Jadi gini Nduk, untuk Siska kamu harus pasang 3 susuk. Biar laris. Di dahi, di dada, dan di bagian atas alat vitalmu. Baik, Nek. Yo wes, kamu harus membersihkan badan dulu sebelum disusuk. Nanti selesai susuk, jika kamu melihat sosok sinden, kamu jangan kaget. Ini susuk bekas sinden tersebut. Siska, susukmu telah selesai. Kamu akan laris dan kaya raya. Jangan melanggar pantangan. Yang pertama, jangan melakukan kegiatan sakral seperti lamaran atau pernikahan. Dan yang kedua, jangan makan daging kambing. Terima kasih Pak, kembaliannya ambil saja. Wow, Siska, auramu hari ini cantik banget. Beda loh dari hari-hari sebelumnya. Beneran Mami? Beneran? Ngapain Mami bohong? Kamu pasti dapat banyak tamu. Wah, mantap juga ini susuknya. Ya udah sana, gabung sama yang lain cari tamu. Siap Mamiku. Siska beda banget ya sekarang. Iya loh. Wajahnya jadi glowing sekarang. Mami, carikan LC yang mantap buat kita. Jangan khawatir, Om.
Ada banyak, mantap-mantap. Silahkan dipilih aja. Itu aja, Mi. Paling depan, urutan ketiga dari kanan. Oh, oke. Itu Siska, Om, namanya. Cantik betul wajahnya. Aku suka sekali. Ya sudah, Mami. Aku mau Siska menemani kita. Baik Om, saya panggilkan dia sekarang. Siska, ada tamu tajir mau kamu temenin. Servis dia, jangan sampai kecewa. Siap, mamiku. Sejak memasang susuk, Siska seolah diselimuti pesona baru. Tamu datang silih berganti, pundi-pundi uang pun mengalir deras ke tangannya. Para tamu tak segan merogoh kocek dalam, memberi tips tanpa ragu. Susuk itu benar-benar bekerja, bahkan melebihi yang ia bayangkan. Hingga di suatu waktu, Siska bertemu dengan seorang tamu pria yang sungguh terpikat padanya. Sejak saat itu, setiap kali datang ke tempat karaoke, pria tersebut tak mau lagi ditemani siapapun, hanya Siska yang diinginkannya. Siska, kamu benar-benar cantik. Aku minta nomor HP-mu dong. Aku ingin kita lanjut di luar tempat ini. Boleh Om. Jangan panggil Om dong. Panggil sayang aja. Hubungan antara Siska dan Om Burhan pun berlanjut di luar tempat karaoke. Om Burhan benar-benar tergila-gila pada Siska. Ia rela menghamburkan uang demi sang pujaan hati, bahkan sampai membelikan mobil Brio kuning, mobil impian Siska sejak lama. Siska, gimana sugar daddy-mu? Kamu sudah dapat apa aja nih? Wah, banyak Sel. Loyal banget orangnya. Aku juga dibelikan mobil impianku, Honda Brio. Wah, bener-bener bucin banget itu sama kamu. Iya, Sel. Bucin parah. Pelorotin terus aja, Sel. Jangan sampai lepas. Oh, pasti. Uangnya kayak nggak ada nomor serinya. Oh iya, kamu harus ingat pantanganmu. Ingat kata nenek. Iya, Sel. Sejak pasang susu, tamuku nggak pernah sepi. Dapat sugar daddy pula. Pokoknya, jangan sampai melanggar pantangan. Susah juga lagu dia. Apalagi aku, Om. Lagunya aja nggak ngerti. Kalau diperhatikan, kamu manis juga ya. Hihi, Om bisa aja. Kamu sama Siska sama-sama cantik. Ih, jago banget gombalnya. BTW, hari ini kok nggak sama Siska, Om? Oh, gak apa-apa. Tadi aku cari-cari, dia nggak ada. Ya aku coba aja minta ditemenin kamu. Oh gitu Om. Aku pikir kenapa? Kok tumben-tumbenan gak sama Siska? Aku sebenarnya penasaran juga. Kenapa ya aku bisa suka sekali sama Siska? Padahal di sini kan banyak Elsie yang cantik-cantik. Servis Siska, mantap kali Om. Jadi buat Om nyaman. Enggak juga, di sini Elsie yang lain juga bagus-bagus servisnya. Mungkin Om kena pelet. Bercanda. Bisa jadi sih. Coba aku tanya orang pinter. Sumpah aku penasaran. Dari mana Cantika? Dari toilet, pipis. Kalian baru datang? Iya, Chan. Aku tadi ke mall dulu, beli HP, buat dikirim ke adikku. Oh iya, aku tadi lihat sugar daddy-mu di room 14 ditemani Alberta. Hah, Om Burhan sama Alberta? Emang dia kesini tadi? Loh, dia nggak nelpon kamu? Oh iya, HP-ku aku matiin tadi. Lopet waktu di mall. Sialan juga Alberta.
gadunku diembat juga. Gimana, Mbah? Apakah aku kena pelet? Bukan, Bapak tidak kena pelet, tapi Bapak jatuh cinta pada sosok sinden yang ada dalam tubuh wanita tersebut. Hah? Sinden? Maksudnya, Mbah? Jadi, Siska memakai susuk, dan susuk itu bekas milik sinden tersebut. Oh, pantas. Selama ini yang aku lihat dari Siska sebenarnya adalah sosok sinden tersebut. Betul sekali. Sinden ini memang luar biasa cantik. Dulu, pesonanya membuat banyak pria bertekuk lutut. Terus, solusinya gimana, Mbah? Bapak usahakan Siska mau makan daging kambing. Sinden ini pantang dengan daging tersebut. Siska? Kok nggak nelpon dulu ke sini? Surprise lah. Gimana kemarin? Enak ngerum ditemani Alberta. Udah, tenang dulu. Ini aku bawain martabak Mesir buat kamu. Sebenarnya aku masih sebel Om Burhan ditemenin Alberta kemarin. Gak usah marah, aku sudah hubungi kamu berulang-ulang. Gak ada jawaban. Aku cari di tempat karaoke, kamu juga gak ada. Pokoknya aku sebel kalau Om Burhan bersama cewek lain. Iya, gak akan lagi. Ayo, cobain dulu martabak Mesirnya. Ini aku belikan spesial untuk kamu. Enak kan martabaknya? Yang banyak dong makannya. Enak sih, bumbu karenya terasa banyak. Iya, bumbunya khas Timur Tengah. Terus isian dagingnya juga banyak. Hah? Aduh, kok badanku terasa panas ya? Hah? Siska, kamu... Wajahku, kulitku kok panas semua. Wajahmu jadi tua, Siska. Berarti benar kamu menggunakan susuk. Itu martabak daging apa? Itu martabak daging kambing. Sekarang aku sudah tahu wujud kamu sebenarnya. Hubungan kita selesai. Siska, kenapa kamu melanggar pantanganmu? Dasar bodoh. Kembalikan aku ke asalku sekarang juga, atau kamu mati. Ya ampun, Siska, kamu kenapa? Sela, tolong aku. Udah, tenang dulu sis, ada aku. Sel, aku harus kembali ke tempat nenek sekarang. Emang ada apa sis? Cerita padaku. Aku melanggar pantanganku, Sel. Aku makan daging kambing. Ya ampun Siska, kenapa bisa? Aku makan martabak yang diberikan Om Burhan, dan aku gak tahu kalau martabak itu berisi daging kambing. Apes banget kamu sis. Dan sinden itu datang, Sel. Dia marah sekali padaku dan ingin membunuhku jika aku tidak mengembalikan ke asalnya. Jadi, aku harus ke Jawa, ke tempat nenek. Ya udah, kamu jangan khawatir, aku temenin kamu ke Jawa. Nenek sudah peringatkan, jangan sampai melanggar pantangan. Untung kamu cepet-cepet datang ke sini. Kalau enggak, nyawamu taruhan, Nduk. Susu itu akan nenek ambil. Auramu akan redup.
dan bisa pulih mungkin dalam waktu yang lama. Yang terpenting sekarang nyawamu selamat dulu, Nduk. Entah kapan wajahku pulih. Kini aku jadi bahan omongan di kampung. Sementara bayangan sinden itu terus menghantuiku. Mungkin ini hukuman Tuhan atas jalan salah yang kupilih. Aku hanya berharap diberi kesempatan memperbaiki diri, mendekat kepadanya, dan semoga adikku yang baru lulus SMA mendapat pekerjaan layak agar bisa meringankan bebanku saat aku berjuang bangkit dari keadaan ini.